Kamu sini aja, ntar sekali putar ke situ sekali ya. Oke ya, sudah. Ya. Nggak pakai mic nih. Error. Sudah on ya. Oke, baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang makna syukur. Makna syukur itu artinya adalah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Nah, syukur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah syukur bilisan. Syukur dengan lisan. Ya. Yani segala apapun nikmat yang kita dapatkan dari Allah, termasuk nikmat yang kecil yang Allah berikan, harus kita senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, teman-teman semuanya bersyukur. Ya, Bapak Kari juga bersyukur. Atas apa? Yang pertama adalah yang harus kita syukuri adalah nikmat Islam. Ya, itu teman-teman kita harus bersyukur banget. Kita lahir ditakdirkan oleh Allah itu lahir dalam keadaan Islam, beragama Islam. Berapa banyak ya orang-orang yang lahirnya, takdirnya itu di luar agama Islam. Ya, teman-teman, banyak nggak yang lahir di luar agama Islam? Ya, makanya kita bersyukur dan harus kita jaga yang namanya agama Islam ini, teman-teman. Jangan sampai nanti dalam perjalanan hidup kita ini, sampai nanti kita tua, sampai di tengah-tengah akhirnya ganti agama. Ya, naudzubillahi min zalik. Teman-teman, banyak nggak orang-orang Islam itu di tengah perjalanan hidupnya itu mengganti agamanya? Ada ya. Siapa? Yasmin. Astagfirullah, Yasmin. Ternyata kau. Ya. Nah, banyak ya. Banyak orang-orang yang seperti itu, melepaskan agama Allah, agama Rasulullah, agama Islamnya. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang demi ayam bebnya. Wah, ya. Kadang-kadang teman-teman perempuannya sudah Islam dari kecil, di tengah perjalanan dia terikat, terpaut cinta dengan seorang pria yang non muslim. Wow. Mana non muslimnya bule lagi, ganteng. Ya, langsung meleleh. Ya, akhirnya agama Islamnya ini ya dilepaskan. Dia murtad, keluar dari agama Islam. Nikah ngikutin agama suaminya yang bule itu. Ya. Nah, bahaya kalau udah murtad ini, namanya sudah kafir, maka tempatnya layaknya adalah di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Hati-hati. Pertama, nikmat Islam. Selanjutnya yang patut kita syukuri adalah nikmat iman. Nih, iman dalam hati kita harus disyukuri. Kalau teman-teman, kalau orang nggak punya iman itu dalam hatinya, manusia itu dia akan seperti binatang. Manusia nggak ada imannya seperti binatang. Ya, dia akan berani membunuh orang, dia akan berani bermaksiat, ya, nggak takut lagi sama Allah, nggak punya iman, nggak punya kepercayaan. Iman artinya percaya, nggak percaya sama Allah itu ada, ya, surga neraka itu ada, dia nggak punya iman, nggak percaya. Akhirnya apa? Suka zina, ya, suka main dengan perempuan, punya duit dikit, dapat duit 500.000, langsung main, manggil cewek, berzina, ya. Hati-hati, kalau orang sering zina, dia bisa terkena penyakit AIDS, ya, HIV/AIDS itu bisa menular, ya. Nah, itu jaga iman, ya, jaga imannya, ya.
dalam perkataan maqalah dikatakan al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bi maksiyah. Kata ulama, iman itu naik dan turun. Naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Ya, teman-teman. Jadi kalau iman kita pengen naik, naiknya dengan ketaatan, baca Quran, berzikir, ya, baca sholawat, ya, sholat tahajud. Naik dia ke majelis ilmu. Kalau nanti banyak maksiatnya, banyak maksiat, ya, apalagi masa-masa remaja. Wah, masa-masa darah muda. Wah, darahnya para remaja, ya. Itu, ya, darahnya remaja, darah yang menggebu-gebu, darah yang mencoba hal-hal yang baru, darah yang apa namanya, pokoknya pengen dibilang keren, gaul, ya, cool, kulkas, ya, gaul. Wah, kalau punya rambutnya disekin sini kayak anak pang. Wah, kupingnya ditindik kanan kiri, tindik. Waduh, rokok. Wah, biarin dibilang apa, wih, itu orang cool banget sih, keren banget sih itu orang, ya, gitu. Padahal, ya, dibilang orang itu cool, tapi dalam pandangannya Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya teman-teman, itu tidak cool, ya, itu nggak keren, itu jelek, ya, karena nindik merusak telinga yang sudah Allah berikan. Apalagi tato, lagi ada remaja tatoan. Waduh, tatoan di mana-mana, merusak. Pengennya sih cool, keren, ya. Apalagi di sekolah mencari perhatian, caper. Waduh, caper. Iya. Ya kan, teman-teman, caper. Cabut, bolos. Wah, ketangkep. Nah, ketika teman-teman dihukum di lapangan nih, suruh jalan jongkok, muterin lapangan 3 kali, itu teman-teman malah seneng apa sedih? Malu. Biasanya nggak malu, seneng malah, ya. Seneng rame-rame, dan jadi perhatian sekelas tuh, kelas 7, 8, 9 tuh ngeliatin ke lapangan semuanya. Wah, siapa tuh? Waduh, si Fulan itu kena kasus cabut, tawuran. Wah, jadi bahan perhatian, ya. Nah, hati-hati kayak gitu, ya teman-teman. Jangan sampai remaja salah jalan. Teman remaja itu rusaknya cuma satu. Karena apa faktornya? Satu doang faktornya. Karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh teman. Itu saja remaja rusaknya. Berteman dengan seorang perokok yang soleh ini, maupun laki-laki perempuan akan menjadi perokok. Berteman dengan seorang yang pemakai narkoba, ya, pertama nggak pakai, lama-lama akan menjadi pemakai narkoba. Dan kalau dia tidak stop, akan makin parah pakainya. Dari ganja awal-awalnya, sabu-sabu, putau, terus sampai dalam, akhirnya sudah kecanduan berat, akhirnya putau, kemudian overdosis, dosisnya over, kelebihan, akhirnya dia metong, game over, ya, mati dalam keadaan muda, ya, naudzubillahi min zalik. Sia-sia, ya, usia yang sudah Allah berikan, umur udah Allah berikan, segala paket ini indra, ya, ada dikasih tangan sama Allah, mata, lisan, akal, ya. Tapi kadang-kadang manusianya ini yang salah jalannya, bukan berteman sama orang-orang yang soleh, pemuda-pemuda masjid yang soleh-soleh, ya, tapi bertemannya sama anak-anak pang malah, ya, anak-anak yang salah jalan. Akhirnya terbawa arus pergaulan, jadinya rusak. Kalau sudah rusak, teman-teman, itu susah lepasnya. Saya dulu
pernah punya anak murid anak SMA. Anak SMA ini teman-temannya anak-anak pang. Anak-anak pang dia. Kalau sekolah sering banget kena kasus, jarang masuknya. Di rumah berangkat nggak nyampe sekolah. Anak pang temennya, wah udah mulai ditindik, mulai tatoan. Aduh, makin parah dah tuh. Makin rusak, mabok, minum mabuk-mabukan. Anggur hitam gitu-gitu kan. Akhirnya ketika saya udah nggak ngajar lagi di SMA itu, saya dapat kabar dari teman saya, guru juga, si fulan itu meninggal dunia ya, karena tadi pakai narkoba. Yang murid saya itu yang di sana itu overdosis, salah pergaulan ya. Nah, makanya hati-hati ya teman-teman. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ini jangan sampai salah jalan ya. Tanya sama hati nurani, ini baik ini enggak. Kalau udah dapat teman yang, kalau kata guru saya, dapat teman yang tidak baik, yang buruk segera tinggalkan. Jangan lama-lama berteman sama dia, nggak ada manfaatnya. Tinggalin jauh-jauh sebelum kita rusak sama dia ya. Nah gitu, cari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, itu manfaatnya besar ya teman-teman ya. Nah ini di sini bagus nih majelis semuanya. Semoga nanti di luar bisa mengajak remaja-remaja yang masih nongkrong-nongkrong gak jelas, mabuk-mabukan gak jelas ya, mengajak ke majelis ini ya, biar zikiran bareng sama Iza. Saya kira itu ya. Semoga ada manfaatnya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.